لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Nazm Jurumiyah Indonesia. Ini akan dibahas oleh Mas Daud. Nah, ini akan membaca apakah dia ini nanti paham ketika membaca Nazm Jurumiyah ya. Nanti kita bahas dari satu fasal ke fasal yang lain. Yang pertama dulu fasal kalam atau bab kalam dulu ya. Coba kamu pahami, baca dulu misalkan baca 2 bait atau 4 bait ya. Kamu pahami ada yang rancu apa tidak atau susah dipahami begitu. Silakan. Ya kan saya belum paham. Jadi nggak tahu rancunya mana, tidaknya mana. Ini semua tak nggak benar lah. Ya coba ya. Soalnya ngonek misalkan yang nyalah nah lebih disalah nama ning. Ya. Yang nemboknya jangan nutuk mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam. Tilagu apa ora? Hah? Tilagu apa ora? Ya apa-apa. Tilagu. Tapi lebih cepat. Kalam itu lafaz yang sudah tersusun berfaedah disengaja ja'a zaitun. Lafaz yaitu suara hijaiyah tersusun dari beberapa kalimat berfaedah memahamkan si pendengar disengaja mengucapkan dengan sadar. Itulah syarat komponen pada kalam yang harus dihafal secara mendalam. Nah, berarti bab 7, 8, 9, 10 kan tentang definisi kalam ya. Nah, sini disebutkan kalam itu lafaz yang sudah tersusun. Ya, berarti kalam definisinya ada lafaz ya. Yang pertama lafaz. Menulis lafaz. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh lah. Men tulisan ada banyak keton lebih apik deh bahasanya. Todo. Lafaz. Terus sudah tersusun, maksudnya tersusun berfaedah. Murokab. Lafaz yang sudah tersusun, berarti lafaznya murokab. Ya, murokab. Lafaznya murokab. Tersusun. Faedah, berarti mufid. Ya, pas ya, masih ya. Murokab, mufid, terus disengaja. Oh, berarti wadok. Nah, itu berarti definisi kalam lafaz yang tersusun, yang berfaedah, disengaja. Nah, contohnya ja'a zaidun. Kaja'a. Ja'a zaidun contohnya. Zaidun. Seperti kan kaja'a. Ya, seperti lafaz ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Seperti lafaz ja'a zaidun nah ya di sini. Nah, terus di bait ini, di bait ke-8 ini 8 lafaz jam 9 ini pengertiannya lafaz yaitu suara hijaiyah. Ini hapus ya. Hah? Hapus. Hapus nanti nang kene. Yang sini aja lafaz. Jadi nggak usah dari 8 lagi kan di situ udah pengertiannya. Ya. Lafaz itu suara yang berfaedah kan. Suara yang tersusun dari suara hijaiyah. Iya, hijaiyah. Suara berlafalkan huruf hijaiyah. Misalkan a, b, ba, ta, ta. bisa dikatakan lafaz ketika kita mengucapkan dan berbunyi. Ya, berbunyi bahasa Arab kan. Berarti bunyi dia berbahasa Arab secara berbahasa Arab. Arab. Ya, jadi kalam harus berbahasa Arab karena harus lafaz. Ya. Lafaz itu bahasa Arab. Terus tersusun dari beberapa kalimat. Lafaz itu ketika dibunyikan atau hanya tertera tulisan tok. Ya ketika dibunyikan karena suara. Nah, iya, makanya berarti kan suara. Sebenarnya kalau tulisan ini sebenarnya tidak bisa dikatakan kalam kalau belum diucapkan. Iya, kan ini kalam suara nih kan? Iya, suara yang berbahasa Arab atau suara dari huruf hijaiyah. Ya. Terus tersusun maksudnya runtut, terbentuk sebuah kata, susunan. Iya, susunan kalimat, susunan kata. Iya, susunan huruf. Ya, bukan
Murokabe tersusun, oh ya tersusunnya kalimah ya. Kan gini, kalau susunan huruf itu kan huruf-huruf disusun terus punya arti jadinya kata. Kan? Nah, bahasa kalimah. Kalau kata disusun menjadi kalimat atau kalam. Kalam. Karena gitu. Berarti jadi lafaz murokab ini susunan dari beberapa kalimat atau kata. Bahasa Arab bos. Ya, bahasa Arab. Susunan dari beberapa kalimat. Dengan tersusun dari beberapa kalimat. Ya, ini di sini. Ya. Ya kalau dalam bahasa Arab kata itu berarti kalimat. Berarti selain berbahasa Arab harus susunan dari ya kalimat lah minimal dua kalimat. Ya kan? Ya. Itu sudah 2. Tapi tidak hanya susunan tok, Mas. Mufid. Nah, ya harus mufid. Harus berfaedah. Berfaedah sini memiliki arti. Berfaedah memahamkan si pendengar. Ya, ini berfaedah maksudnya memahamkan. Memahamkan. Harus bisa memahamkan si pendengar atau mukhatab. Karena definisi mufid memang ya sesuatu lafal yang berfaedah yang diamnya pendengar itu bisa dianggap bagus. Berarti kan sudah paham. Nah, kan kita belum tahu nih standarisasi bagaimana orang Arab itu mendengar kata-kata bisa paham. Standarisasinya mana? Kan yang di sini dikasih tahu bahwa yang penting pendengar sudah paham. Tetapi standarisasinya bagaimana? Standarisasi orang Arab mendengar perkataan yang sudah bisa memahamkan. Nah, di sini harus susunan yang isnadi. Ya, harus berupa susunan isnadi supaya bisa mufid. Susunan kan banyak tarkib itu banyak. Ini kan sudah tarkib ya, sudah sebuah susunan. Tapi tarkib yang mufid, tarkib yang berfaedah itu tidak semuanya. Ya, salah satu yang berfaedah adalah tarkib yang isnadi. Contohnya isnadi seperti ja'azidun itu. Isnadi itu penyandaran antara musnad dan musnad ilaih. Penyandaran misalkan Zaid itu ja'azidun. Ja'a itu namanya musnad. Zaidun musnad ilaih. Ja'a itu pekerjaan, Zaidun fa'il. Jadi pekerjaan disandarkan kepada Zaid. Ya kan? Pekerjaan datang itu diberikan disandarkan kepada si Zaid. Nah, itu berarti sudah susunan isnadi atau penyandaran. Nah, susunan isnadi itu kalau di bahasa Arab itu 3 yang bisa dikatakan fi'il plus fa'il, ya kan? Fi'il plus fa'il itu sudah susunan isnadi. Mubtada, khobar itu juga sudah isnadi. Syarat jawab itu juga isnadi. Nah, 3 susunan inilah yang dianggap susunan isnadi yang bisa memahamkan. Berarti di sini mufid di sini kan harus susunan yang berfaedah memahamkan. Nah, yang susunan yang memahamkan itu adalah susunan isnadi. Nah, susunan isnadi itu antara lain fi'il fa'il, mubtada khobar, syarat jawab. Apa ada susunan yang tidak memahamkan? Ada. Contohnya susunan idofah, tarkib idofi namanya, antara mutuh dan nun. Itu belum mufid. Misalkan qolamu zaidin. Itu sebenarnya tapi belum bisa dipahami oleh orang Arab. Maksudnya apa qolamu zaidin? Ditambah hadza qolamu zaidin baru mufid. Ini pulpennya Zaid. Nah, itu baru mufid kan? Kamu kan ini pulpen Zaid kan sudah maksud kan? Tapi kalau misalkan ngomong lagi pulpen Zaid, dia nggak paham apa pulpen Zaid. Ya kan masih banyak pemaknaan ketika ini. Ya, dia pahamnya karena ada isyarahnya, ada. Tapi bayangkan kalau tidak ada isyarah, pulpen Zaid. Nah, itu kan dia paham karena hal lain. Jangan sampai paham karena hal lain. Maksudnya dipahamkan adalah perkataannya maksudnya gini loh, pemahaman dari si pendengar itu mengenai objek yang kita tuju kan, ya kan, bukan objek melalui perkataan pastinya. Misalkan gini, ketika misalkan saya tadi mengatakan susah idofah ya, qolamu zaidin misalkan, berarti kan kalau diartikan dari bahasa Indonesia jadinya pulpen Zaid, bisa permaknanya pulpen merek Zaid, ya kan, bisa pulpen ngambil dari punya Zaid,
bisa apa namanya pulpen itu sendiri punya sejarah Zaid, misalnya seperti itu kan bisa kan. Tapi yang misalkan kalau ada susunannya hadza qalamu Zaidin, berarti ini loh pulpennya Zaid. Dan itu memang standarisasi itu memang dikelompokkan kepada orang Arab karena di bahasa Arab. Berarti standarisasinya orang Arab. Walaupun orang Indonesia kita akan paham kalau ngomong pulpen Zaid itu misalkan paham, tapi itu tidak menjadi hitungan standarisasi. Karena yang akan menjadi patokan standarisasi adalah orang Arab. Nah, kalau orang Arab merumuskan yang bisa dipahami yaitu terkait isnadi ini. 3 ini ya. Isnadi ini mencakup 3 ini. Sudah paham tentang mufid. Berarti harus berbahasa Arab, harus tersusun dan susunannya harus mufid. Ya kan? Harus mufid, ya ini yang sesuai mufid. Terus harus disengaja, ini gampang ya. Disengaja, kelibatnya kan disengaja mengucapkan dengan sadar. Banyak turu, lindur, orang kanggo. Karena tidak disengaja. Penghapusnya mana? Sampai aja kena baik. Terus lanjutan. Ini definisi kalam ya, sudah beres ya. Sudah beres. Kalam sudah beres. Kalimah. Sekarang definisi Kalimah. Kalimah. Oke. Kalimah. Kalimah itu lafaz bermakna satu, seperti aina zahabat almar'atu. Oh ya, sip. Pengertian di sini. Al-lafzul mufidu Al-mufradu. Ini seperti di definisi di kitab Meneliti. Kalam adalah lafaz yang mufid yang berarti lafaz yang memahamkan dan memiliki memaknai. Nah, ini beda mufid di kalam dengan mufid di kalimah. Ini hanya berarti atau punya arti saja. Memiliki arti. Ya, punya makna, punya arti saja itu sudah dikatakan mufid di sini. Tidak senjerimut mufid yang di kalam. Karena mufid di sana kan harus susunan. Iya. Ini enggak harus susunan, yang penting punya arti. Jadi lafaz yang punya arti satu. Lafaz yang di sini kan kalimah itu lafaz bermakna satu. Lafaz yang bermakna dan satu. Nah ini kan tunggal. Katakan ini satu. Ya. Nah ini namanya kalimah atau kata bahasa Indonesianya. Ya. Kalau misalkan kalimah diartikan susunan dari beberapa huruf hijaiyah, bisa enggak? Bisa. Susunan dari tapi yang punya arti. Yang punya arti. Karena dari movie-nya di sini. Ada misalkan susunan, misalkan Daizun, Zaidun dibalik Daizun, itu kan susunan juga Daizun, tapi nggak memiliki arti. Itu bukan kalimah. Terus ini beres kalimah? Definisinya beres. Kalimah itu ada 3 macamnya, isim, fiil, huruf yang ada maknanya. Lah, jenis-jenis kalimah. Ya. Kalimah itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita bahas yang isimnya dulu. Ya, isim dulu. Isim itu tandanya di i'robijer. Jadi kalau disifatnya langsung tanda ya. Kita tanda. belum mendefinisikan isim itu apa, fiil itu apa, kan nggak ada. Belum. Ya, kita definisikan dulu. Isim. Karena debat itu langsung memang debat itu sesuai dengan kitab Jurmiyah. Di Jurmiyah juga belum definisikan isim itu apa. Langsung ke tanda-tanda kan. Kita definisikan dulu isim. Isim ini definisinya dia punya makna ya. Tapi bila zaman ini tidak berkaitan dengan waktu. Makna plus tidak berkaitan tidak waktu. Singkatnya punya seperti arti. ini. Makna itu punya arti, tapi arti itu tidak bisa dikaitkan dengan adanya waktu. Tidak bisa bersamaan. Ya, bisa bersamaan dengan waktu. Kalau fiil kebalikannya. Isim bok. Isim dulu. Isim dulu. Siji manut orang yang. Dia definisi. Isim di sini. Contoh ya langsung. Contoh di sini ada contohnya nggak di pet? Aina. Utuh. Ini langsung ketiga-tiganya. Kalau yang aina dapat al-matun itu contoh tiga-tiganya. Aina itu contoh huruf. Zahabat itu contoh fiil. Zahabat. Al-mar'atu contoh isim. Lah, kita bahas yang al-mar'atu. Bahas al-mar'atu. Ya. Al-mar'atu.
Ya, terus jadi tulis Bu. Al-mar'atu gimana? Ya kan makna. Makna artinya perempuan. Ya. Ketika mengatakan perempuan, kita tidak bisa mengaitkan dengan waktu. Iya, tidak bisa sudah perempuan. Sudah perempuan, belum perempuan, kan berarti mengindikasikan bahaya. Ya. Itu nggak bisa nggak bisa. Waktu. Berarti waktunya hanya sesudah, ya, pas, ya, atau sebelum. Zaman di sini cuma 3. Ya. Tidak bisa bersamaan dengan zaman yang 3. Zaman madi, hal, istiqbal. Itu. Ya. Nanti kita kasih judulnya ini, video ini tanya jawab nazam jurmiyah berkalam ya. Nah, ini untuk apa? Mengkoreksi nazam ini sesuai tidak dengan kitab jurmiyahnya kan gitu. Terus ya. Fi'il. Ini sudah beres definisi isim. Sudah paham. Tanda-tandanya, Bu. Definisi dulu mau semuanya. Oh, definisi kafe? Iya. Karena nanti tandanya kan bareng ya. Oh iya, Ding. Fi'il. Nah, kan karena di pet itu tidak ada definisi. Fi'il definisinya dia juga punya makna tapi dia plus zaman. Di zamanin ya. Ada selalu bersama zaman dan zamannya 3 ya. Ini perlu catatan juga karena ada zaman yang bersamaan dengan isim. Isim tapi berzaman ada, cuma bukan zaman 3. Kalau isim tidak pernah bisa berbarengan dengan 3 zaman. Contoh yang isim yang ada zamannya al-isya, al-maghrib, kan itu waktu kan, zaman, tapi bukan 3 zaman di sini. Berarti itu kalimat isim ada al-nya. Al-isya kan waktu isya, itu kan zaman kan. Sebenarnya kan karena adat ya Mas, karena ini sebenarnya adat token. Adat gimana? Al-isya itu kan sebenarnya sebutan sholat, ya kan? Waktu. Nama sholat. Ya, bisa nama sholat dikatakan nama waktu itu karena sudah terbiasa mengucapkan sholat isya. Ya, ada lain zamannya. Isim zaman kan ada. Ya. Al-yaum, lailah, lailatan, kayak waktu malam. Itu adat. Iya. Ya, tapi secara maksudnya ketika misalkan isya itu kan bisa dikatakan waktu karena sudah terbiasa. Ya. Kadung. Ya sama aja al-yauman pun sama menurutku. Sedina, hari, 1 hari, 2 hari, sebelum hari kan nggak bisa. Misalkan di bahasa Indonesia kan, ya kan itu kan karena kebiasaan. Ba'dal yaum, setelah hari ini, ya kan? Hari itu karena kan ya sebenarnya sejatinya waktu itu ya waktu itu yang ada jamnya, nek menurutku tapi. Tapi saya agak bingung dengan perkataan. Kebiasaan waktu itu kebiasaan. Ya iya, maksudnya ketika misalkan misalkan ya kalau waktu sholat isya itu kan hitungannya kita kalau di fikih itu ada ketentuannya mega dan sebagainya. Sampai terbitnya fajar itu namanya waktu sholat isya, ya kan, waktu sholat isya yang sebenarnya kan waktu sholat namanya sholat isya. Jadi untuk mempersingkat pemahaman orang itu jadinya isya, waktu isya. Sebenarnya kan gitu toh kan ya, pembatasan itu toh. Nek misalkan mien ketika misalkan bahasanya bukan isya, atau misalkan kamu antara jam ini sampai jam ini sholat 4 rakaat, tidak ada namanya isya. Tidak ada melebar ini. Memang ya maksudnya bikin jelaskan itu. Melebar tidak sesuai kalam. Kita kembali ke laptop lagi. Kan apa jenane? Ya, harus ada intermezzo. Ya, intinya maksud kalau fi'il itu berzaman di salah satu 3 zaman. Ya kan? Contohnya di sini sahabat pergi, ya sudah pergi, belum pergi. Nanti kita bahas macam-macamnya. Yang penting setiap fiil pasti mempunyai zaman dari salah satu 3 zaman. Huruf tiba dikatakan huruf yang ada maknanya. Isim fi'il. Kalimat itu ada 3 macamnya. Isim fi'il huruf yang ada maknanya. Karena huruf itu
ada dua sebenarnya, ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Kalau huruf mabani ya huruf hijaiyah itu alif, ba, ta. Ini huruf-huruf mabani. Kenapa dinamakan huruf mabani? Karena ini huruf sebagai alat nanti untuk membangun kalimat. Ya, ini sebagai bahan membangun kalimat ya huruf mabani ini alif, ba, ta. Nah, kalau huruf yang mangani ini kalimat huruf yang sudah punya arti seperti itu punya arti sudah min. Cuma kalau dalam definisi huruf yang sudah tersebar, kalimatun dalam alat manan bihwariha, kalimat yang bisa menunjukkan makna jika digandengkan dengan kalimat lain kan, ya bisa digandengkan dengan al masjid misalnya. Nah, dia punya arti dengan kalimat masjid itu berarti kesempurnaan arti, bukan arti yang tanpa masjid pun fi sudah punya artinya di dalam ya, tetapi ini akan sempurna artinya jika sudah digandengkan dengan kalimat lain. Tapi kalau misalkan kita berbicara huruf sendiri, fi itu sudah cukup, punya arti, sudah punya arti. Tetapi kalau ada definisi yang seperti itu tidak bisa bermakna dengan jika tidak digandengkan lain, itu maksudnya tidak bermakna tidak sempurna maknanya kalau tidak digandengkan dengan kalimat lain. Jadi beda ya, punya arti hakikat dengan kesempurnaan makna kan, kesempurnaan arti kan berbeda. Beda. Nah, kalau misalkan dari ketentuan ini berarti kan yang kalau melihat pengertian yang itu tadi, huruf ini tidak ada, kan harus ada penyempurnanya. Kalau yang di pengertian definisi itu. Tapi kalau misalkan panjenengan memaknai bahwa huruf itu ya fi, fi itu sudah punya makna, sudah punya makna. Ini yang namanya bihwariha itu hanya penyempurna kan? Iya. Paham ya? Jadi itu definisi isim, fi'il dan huruf. Ini makna, punya makna, terus zaman, punya makna punya makna dia zaman, punya nama zaman. Ini punya makna, dan kalau huruf sudah pasti tidak ada zamannya. Tapi dia punya makna dan dia maknanya akan lebih sempurna jika digandengkan dengan kalimat lain. Itu definisi kalimat isim, fi'il dan huruf. Sekarang lanjut tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Ya. Di i'robi jar kemasukan tanwin al juga huruf jar. Di sini kita tulis sini ya. Di tanda i'robi jar. Di huruf jar. Bil khofdi kalau di sini ya biasanya ya. Bil khofdi. Terus tanwin ini juga tanda kalimat huruf. Terus al. Ada alnya. Terus huruf jar kemasukan huruf jar. Ada 4 tanda pada kalimat isim. Menjanggal, apakah menjanggal? Di i'robi jar dengan kemasukan huruf jar itu beda. Ya. Di i'robi jar berarti setiap, karena di lafal yang di i'robi jar itu tidak selalu kemasukan huruf jar. Bisa juga karena menjadi mudhof ilaih, bisa juga karena atof dan lain-lain kan. Cuma 3 sih alasan isim itu di i'robi jar, alasannya cuma 3. Kalau nggak kemasukan huruf jar, terus menjadi mudhof ilaih, atau tapi ya. Bisa tapi ya. Contoh misalkan tadi kalau mudhof ilaih, qolamu zaidin, itu jadi mudhof ilaih, otomatis itu sudah jar. Hukum rumus harus dibaca jar ketika mudhof ilaih. Terus contoh balik bayi ya gantilah. Terus sudah ya. Yang penting pokoknya lafal di isim jar pasti itu kalimat isim. Jangan digoyang-goyang. Aman. Yang penting kalimat kalau di i'robi jar pasti kalimat isim. Baik itu jarnya karena kemasukan jar, baik karena menjadi mudhof ilaih atau tapi. Itu pasti. Terus ada tanwinnya ya. Bisa dimasuki tanwin. Ada tanwinnya. Iya. Ya mungkin bisa kan? Iya. Itu pasti kalimat isim. Terus ada alnya. Kadang-kadang bisa dimasuki al. Itu juga kalimat isim. Terus kemasukan huruf jar. Ya. Huruf jar ada berapa? 9 di sini. Sebutkan. Min, fi, han, ala, ruba, ba, kaf, lam dan juga huruf ilah. Hafal. Terus kalau ini dalam
proses revisi ada tambahan huruf qasam ya. Wallahi. Huruf qasam yang 3, wallahi, tallahi, itu juga termasuk huruf jar. Huruf qasam masuk dalam kategori huruf jar, huruf qasam. Makanya wallahi kan setelah wawu itu huruf qasam, Allah huruf jar. Kenapa kemasukan huruf qasam? Qasam termasuk kalimat huruf jar. Qasam ya sumpah sumpah. Huruf qasam, huruf sumpah. Ya tallahi sih. Iya benar baik. Allah, billahi, wallahi. Pasti Allahnya huruf jar. Karena masuk huruf qasam, dan huruf qasam itu masuk jajaran kalimat huruf jar. Itu tanda 4 kalimat huruf. Nah, kalau ini tambahannya Mas, tanya ya. Antara wallahi, tallahi, billahi itu untuk bersumpah itu kuat yang mana? Wallahi. Iya. Billahi. Iya. Paling kuat itu wallahi. Walau sering dipakai. Kalau dari segi kekuatan sumpah ini sama sih. Aslinya sama. Tergantung yang dibuat sumpah siapa. Wal Quran misalkan, wal hadis demi hadis misal, demi Quran demi apa. Tapi kan karena sumpahnya Allah itu lebih kuat. Iya. Dan sebenarnya tidak baik seseorang gampang bersumpah. Tidak baik. Walaupun boleh tapi tidak baik kan. Dah itu kalimat isim ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat fi'il. Apa saja ciri-cirinya? Kemasukan sin, saufa, qad, ta'nis. Sakinah. Saufa, ta'nis. Sakinah. Terus sin, qad. Qadnya ketinggalan sin, ya. saufa, qad. Qad, sin, saufa, ta'nis. Ya, tangan aku sebagai. Ya kan? Qad, setiap lafal jatuh setelah qad pasti kalimat fi'il. Qad qomatis. Nah, qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Ini bisa ke madhi, bisa ke mudhari. Bisa masuk kedua-duanya. Kalau sin, saufa ini khusus masuk ke fi'il mudhari. Ta'tanis khusus masuk ke fi'il madhi. Jadi ada tanda tahsis lil mudi, ada tahsis lil mudhari, kan gitu kan. Ada yang mustarok bainal madhi wal mudhari, ya kan. Ini bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari. Kalau sin saufa hanya masuk ke fi'il mudhari, ta'tanis hanya masuk ke fi'il madhi. Ini juga perlu dikatakan untuk dasar. Sampai sini dulu enggak apa-apa. Walaupun nanti bisa ditambahi qad, kalau fi'il madhi maknanya apa, qad fi'il mudhari maknanya apa, sin maknanya apa. Nah, kalau segi makna sendiri masing-masing. Masing-masing ada. Masing-masing ada maknanya. Kalau qad masuk ke fi'il madhi maknanya tahqiq atau takrib. Benar-benar, maksudnya teman-teman komat teman-teman jumeneng ya. Atau komat hampir jumeneng, takrib gimana nih. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari maknanya taklil, kalau taksir misalnya qad yak suruh kadang-kadang akeh atau sering akeh, bisa maknai gue. Kalau sin maknanya akan ya, saya sufaha akan mengatakan. Kalau sofa juga sama akan, cuma jaraknya beda. Kalau pakai sin jaraknya akan dekat. Kalau sofa akan lama, agak lama. Akan mengatakan tapi agak lama pakai sofa. Nah, maknanya akannya itu suatu saat gitu ya. Iya akan lah intinya. Iya kan mau itu kan suatu saat. Kalau ta'tanis ini bermakna berarti kalau fi'il madhi kemasukan ta'tanis berarti menunjukkan fa'ilnya mu'anas. Itu aja. Oh, ini menandakan fa'ilnya pasti mu'anas. Kalau ada ta'tanisnya. Ya, dahabat almar'atu, ya kan. Kalau udah Zaidun orang dahabat tapi dahabat saja. Nah, gitu. Oke. Terus kalimat huruf. Definisinya definisi sudah tadi ya. Huruf itu tidak pantas punya tanda. Huruf itu tidak pantas ada tandanya. Tanda isim fi'il bukanlah untuknya. Nah, ma la yasluhu mahu dalil ismi wala dalil fi'li. Tidak pantasnya tanda ini, tanda isim yang 4, tanda fi'il yang 4 itu tidak pantas menjadi tandanya kalimat huruf. Artinya memang dia tidak ada tandanya sebenarnya. Tidak adanya tanda isim fi'il bagi huruf itu menjadi tanda kalimat
huruf. Gambarnya seperti jim, ha, dan kho. Ciri-ciri jim sudah pasti titik tengahnya, ada titiknya di tengah. Kho sudah pasti ada titiknya di atas. Ha tidak ada titik di tengah, tidak ada titik di atas, menjadi tanda dari ha. Gambarannya seperti itu. Ini isim, tandanya sudah jelas. Fi'il juga tandanya sudah ada jelas. Tapi kho ini, ha ini tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Itulah tanda kalimat huruf. Sebenarnya ini agak ada permuskilan dari pengarang kitab MRT ya. Kok bisa tidak ada tanda menjadi tanda? Tidak boleh sebenarnya secara rumus, tidak boleh ketidakadaan kok menjadi tanda, tidak boleh. Tapi disangka lagi. Kenapa? Iya, ketidaktandaan memang tidak boleh menjadi tanda, tapi ketidakadaannya ini sudah dikoyidi, sudah diembel-embeli, sudah jelaskan lah. Kalau memang tidak ada blas, memang tidak ada, itu memang tidak bisa. Tapi kan tandanya tidak adanya ini dikoyidi, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Itu yang menyebabkan boleh menjadi tanda itu karena ketidakadaannya dikoyidi. Bukan tidak ada sama sekali. Iya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada sama sekali sebenarnya nggak bisa jadi tanda. Tidak ada sama sekali kok jadi tanda. Dan boleh secara rumus nggak boleh. Tapi karena di sini tidak ada tanda isim, tidak ada, jadi sudah tidak melanggar kaidah. Walaupun hakikatnya sama. Iya, berarti lebih tepatnya adalah tidak ada tandanya isim, tidak ada tandanya fi'il, itu berarti tandanya kalimat huruf. Nah, ini sudah selesai sampai situ. Bab kalam di Nadhum Jurumiyah Indonesia. Kira order bisa dipahami ya. Tapi tadi masih ada kurang-kurang yang perlu dilengkapi mungkin. Tuh konsam ya, ini sedang tahap revisi nanti insyaallah. Ada beberapa bait ya dari awal sampai akhir, ada beberapa yang perlu dirapikan dan perlu ditambah sedikit-sedikit ya. Tapi nggak banyak insyaallah. Gitu ya. Kalau ini Nadhum Jurumiyah ini sedang sedang kami revisikan ya sedikit. Alhamdulillah sudah banyak beberapa dari madrasah atau pesantren yang menggunakan. Tapi kalau misalkan sebelum direvisi, kalau sudah digunakan kan aman ya? Aman. Nanti kan saya kasih tahu. Ini ada beberapa yang harus di sini, di sebelah sini. Tapi nggak banyak sih. Cuma ada paling kita tadi catatan di belakang atau di tengah-tengah ini yang ditambahi di sini. Beberapa lah. Iya, beberapa saja. Nggak terlalu banyak enggak. Gitu ya, kita sudah selesai membahas tentang bab kalam dalam Nadhum Jurumiyah Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita sedang untuk mencocokkan ya antara kitab Nadhum Jurumiyah Indonesia ini dengan kitab Jurumiyah aslinya pas apa enggak, dan bisa mudah dipahami ataukah tidak begitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa mudah dipahami, bisa membantu untuk memahami kitab Jurumiyah langsung. Mungkin kita lanjut di bab yang selanjutnya, di video selanjutnya ya. Gitu aja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.